Bisa nulis 700 halaman. Ini 700 halaman bener loh, nggak kosong loh ini ya. Dan ini bukan buku Shinchan loh ya. Kalau buku Shinchan ada gambar-gambarnya. Ada orang yang bisanya cuma lihat buku Shinchan, lihat gambar. Jangan harapkan ada gambar-gambar banyak di sini. Ya, memang ada gambarnya sebagai ilustrasi agar supaya orang tuh gampang melihat. Dan juga ada rumusnya nih. Ini ada codingnya juga. Buku ini ya kan. Jadi kalau mau belajar menjadi dokter saya intip dong. bisa juga. Intip silahkan. Nggak usah diintip, Pak, dibilang. Oke, saya ke Bu Tifa. Karya ilmiah atau upaya membentuk opini publik, buku ini? Satu ya, jadi kalau saya secara pribadi ini kami kan bertiga menulis secara terpisah ya. Saya sendiri membuat manuskrip riset 45 riset terkait dengan inkonsistensi dan inkoherensi neurokognisi dari Joko Widodo. Itu dari sejak tahun 2022. Dan sebagian dari 45 itu rencananya saya publikasi melalui jurnal internasional. Ya, tetapi sebagiannya saya masukkan di dalam buku ini 158 halaman sendiri. Jadi dan itu adalah sebuah karya ilmiah ya. Kalau secara pribadi saya secara pribadi itu ilmuwan tuh dari sejak ribuan tahun yang lalu memang menghadapi seperti ini. Buku itu adalah jendela kalbu. Artinya ketika menulis buku itu ya menuangkan pikiran, menuangkan perasaan, tidak dilandasi dengan kebencian. Itu paling penting untuk itu, karena dia menuangkan buku itu untuk bisa dibaca oleh pemirsa dan bisa diresapi apa intisari dari buku itu. Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Ini perlu diperhatikan juga dalam hal itu gitu loh. Karena ini mengedukasi masyarakat, membawa masyarakat mengerti atas pemikiran-pemikiran kita tanpa dilandasi yang namanya kebencian. Begitu, Mbak. Kalau soal moral, salahnya di mana? Bagaimana seorang yang diduga ijazahnya palsu mengatakan ijazah yang dia teliti adalah palsu? Dia? Kedua, studi komparatifnya itu tidak ada. Di mana studi komparatifnya? Kalau dia ya membuat buku itu berdasarkan ada studi komparatif dari ya katakanlah ijazah yang diselidiki itu dari siapa? Dari teman-temannya Pak Jokowi itu sendiri dengan tahun yang sama. Karena begini, waktu salah satu koleganya beliau ini ya mengecek di beberapa fakultas, terutama yang dikatakan adalah skripsinya, diketemukan banyak yang tidak ada tanda tangan dari itunya. Dari pembimbingnya, ini banyak sekali. Fakultas hukum ada, kan dibongkar semua itu. Apakah ditunjukkan? Kan kita bisa lihat. Ini lucu, Mbak. Ada orang belum pernah lihat, tapi bisa menilai. Bohong nggak itu? Bagaimana bisa orang ditunjukkan oleh kolega saudara itu? Nih, kok nggak ada ya? Maksudnya buku kok ini. Nggak ada ya? Maksudnya nomornya buku ini. Nggak ada. Tanda tangannya nggak ada. Nanti itu dulu. Jelas. Ini ngaco aja. Ya bukan ngaco. Kalau itu selesai. Buku ini pernah baca belum? Kita nggak bisa ngitung metodenya aja udah nggak jelas. Pertama studi komparatifnya belum pernah baca buku sudah studi komparatifnya dari ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Pak Jokowi tidak ada. Diambil dari mana? Dari medsos. Ini belum baca buku udah ngaco. Beliau sudah lihat bagaimana ijazahnya. Ngaco banget. Dan terakhir yang mengeluarkan ijazah itu Profesor Opa. Dan sudah clear dia mengatakan, mengklarifikasi itu. Benar. Joko Widodo adalah alumni dari Universitas. Tapi dia terakhir kalimatnya nggak bertanggung jawab. Baca dong, lihat dong dalam press conference yang terakhir. Ini nggak update ini. Ya, Dr. Tifa, Mas Andi meragukan bahwa buku ini merupakan karya ilmiah. Jawaban Anda? Ya kalau susah sih kalau kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas, online. Sorry ya. Saya tahun 1996 kemudian lolos dari Pamantasan Lulusan Manila. MBA itu tidak ada di Indonesia. MBA itu hanya ada di orang yang lagi bicara ini lagi Singapura. Dicari-cari sama temennya Universitas Pajajaran ya. Di mana konsep Anda? Di mana background Anda sebagai dokter? Orang yang lagi bicara ini sedang dicari-cari oleh alumni Universitas Pajajaran. Saya sendiri kandidat dokter dari Universitas Pajajaran. Dia lagi dicari-cari sama alumni Universitas Pajajaran. Silakan aja. Tanggung jawab saya dicari. Wakil Ketua Umum IKA Unpad Jakarta. Dan saya Sekretaris Badan Eksekutif. Ini ngaku-ngaku. Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Saya kenal semua teman-teman dari Kaduna. Tanyakan saja.
ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Tapi Bu, sangat banyak orang, Ibu pasti juga membaca di media sosial, itu orang itu yakin banget bahwa ijazah ini palsu. Saya kira perlu didudukan seperti ini. Tugas institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, itu tugasnya adalah mendidik. Ya. Jadi proses pendidikan itu kami mempunyai bukti dan dokumen yang lengkap terkait dengan hal tersebut. Ya. Dan sedangkan untuk yang kaitannya dengan ijazah, itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu secara baik dan sesuai dengan persyaratannya, dan diserahkan pada saat wisuda kepada yang bersangkutan. Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada yang bersangkutan? Iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda, jadi tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Dan itu juga berlaku untuk semua alumni yang lain? Untuk semua alumni, ya. Bu Rektor, kita lihat di media sosial, itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Baik, Bu Rektor. Sekarang ke Bu Wening, Bu WR. Saya tuh selalu penasaran, Bu. Sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya itu gimana, Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Jadi orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu? Ada orang tersebut. Oke, gini Bu, ini hipotetis ya, atau pengandaian. Kalau ada orang, saya pengen tahu nih, dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, tapi artinya Bu Wening, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya, bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu maksudnya? Betul, iya. Oke. Ini pengandaian lagi nih Bu nih. Kalau seandainya yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta gitu ya. Nah itu kami akan memberikan, karena itu adalah lembaga yang berwenang. Yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan misalnya, ada satu hal tertentu yang harus kami tunjukkan, maka kami akan menunjukkan. Misalnya saja pertanyaan saya kepada Dr. Diva adalah, Anda kan menggunakan neuroscience, ya, behavioral neuroscience kalau tidak salah. Ya, menghasilkan neurokognisi ya. Nah, saya tidak melihat bagaimana caranya seorang ahli neuroscience bisa menggunakan ilmunya untuk menjelaskan apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Oh, ini yang diperiksa neuroscience bukan buat meriksa ijazah. Enggak, makanya saya katakan, nanti dulu. Apakah itu untuk menjelaskan ijazah Jokowi palsu? Oh iya, jadi gini ya. Mas Ade yang saya hormati, mantan akademisi, mantan ilmuwan, atau masih ilmuwannya? Masih. Jadi yang saya sebut di sini ada 7 bab tentang bagaimana metakognisi itu berkelindan dengan ilmu digital forensik dan telematika. Ini menjawab dari sebuah kesulitan bagaimana seorang pejabat atau mantan pejabat yang menggunakan dokumen yang diduga tidak otentik atau palsu dengan
metode yang disebut sebagai remote forensic analysis. Jadi ini bagaimana itu? Remote forensic analysis itu kita bisa melihat bagaimana kesesuaian dari perilaku, body language, face language, narasi-narasi verbal, dan dikaitkan dengan dokumennya. Dalam hal ini misalnya, ini sebagai contoh ya, saya buat contoh yang gampang saja gitu. Jadi ada body language, kemudian face language ya, dari seorang yang mengaku berijazah sarjana, seperti itu ya. Ya. Nah, itu dia harus cocok, harus koheren, harus konsisten ya. Apanya? Ini sikapnya. Ini ilmu baru. Bagaimana Anda membuktikan bahwa sebuah ijazah itu palsu atau asli dengan melihat perilaku seseorang? Yang membuktikan bagaimana menggabungkan digital forensik ya yang dikerjakan oleh dua sahabat saya itu dengan ilmu neurokognisi. Ya, jadi ilmu neurokognisi ini menjadi sebuah pendukung. Bagaimana mereka itu melakukan sebuah identifikasi secara mencacah begitu ya, mencacah sebuah dokumen gitu secara digital. Kemudian saya memberikan dukungan terhadap bagaimana kita mengkaitkan, membuat kelindan begitu ya, dalam bahasa ilmiahnya itu antara perilaku-perilaku yang ditunjukkan dari video, dari foto, dari body language, dari face language maupun dari narasi-narasi yang sering sekali disampaikan oleh Joko Widodo. Apakah dia tuh relate? Apakah koheren? Apakah konsisten dengan sarjana yang diakuinya? Dan disimpulkan dalam memang tidak konsisten. Ya, misalnya contoh we walk talk the talk gitu ya. Karena sudah tapi belum. Universitas Gadjah Mada itu punya sebuah requirement yang saya rasa ketika saya masuk di kandidat doktor di UI itu juga sama. Kami tuh punya requirement yang sangat tinggi dalam hal bahasa Inggris. Nah, itu juga saya lakukan analisis di sini ya menggunakan remote forensic analysis ini. Jadi nggak cocok, dan ini nilai-nilainya kita kuantifikasi. Nah, kemudian otak ini adalah mesin yang luar biasa. Otak ini mesin yang luar biasa, dia bisa mengcapture segala macam kejujuran maupun kebohongan. Kalau Bu Tifa paham tentang ilmu neuroscience, that's good. Itu keahlian dia. Tapi bagaimana menggunakan neuroscience untuk memutuskan apakah sebuah ijazah itu asli atau palsu? Dari tadi diterangin. Anda tolong pikirkannya sendiri. Bagaimana dari tadi keahlian seseorang terang juga. untuk Ini menilai mahasiswa baru semester berapa aja udah pada ngerti. Repot sekali menerangkan mantan dosen gitu ya. Diam dulu. Kasian tolong pikirkan nih, penonton juga. Ini ada ilmu yang tujuannya adalah, sorry, nanti dulu. Nanti dulu. Gue bisa tunjukin. Ya. Kubu aja nggak kompak ya. Gue bisa tunjukin. Ya, gini ya. Ada ilmu yang bisa mempelajari hubungan antara syaraf otak dengan perilaku. Jadi dia menjelaskan tuh bagaimana ya? Saya menjelaskan. Pak Dekan, Bapak Joko Widodo itu masuk tahun berapa? Dan apa buktinya beliau memang pernah masuk ke kehutanan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan masuk pertama kali ke UGM itu setelah mengikuti serangkaian tes, kemudian diumumkan ya Proyek Perintis 1 itu diumumkan pada tanggal 18 Juli 1980. Itu baru pengumumannya saja. Jadi kalau kita ditanya kapan masuknya, tentu setelah registrasi. Nah, registrasi itu dilakukan pada tanggal 28 Juli 1980. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa masuknya tercatat resmi di UGM itu adalah 28 Juli 1980. Itu. Ini saya mewakili netizen ini, Pak. Ya. Buktinya apa? Kalau Pak ditanya gitu gimana? Ya, ada. Jadi kita memiliki bukti form izin registrasi untuk pertama kali. Jadi di UGM itu pertama kali ada registrasi, kemudian nanti di semester 5 itu ada namanya registrasi. Ya. Dan jadi itu semua dua-duanya ada di Fakultas Kehutanan. Tunjukkan dong, Pak. Nah, mohon maaf, sekarang posisinya kita serahkan ke kepolisian, jadi kami tidak bisa menunjukkan itu. Saya menganggapnya itu sebagai data pribadi. Baik. Berarti ada 2 poin ini. Ya. Satu itu mungkin data pribadi, jadi kita harus hati-hati. Kedua, memang faktanya sedang ada di proses kepolisian. Ya. Baik. Bu Rektor, ada yang mau disampaikan soal itu tadi? Tambahkan? Iya, sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Dekan, semua data kita sudah miliki, dokumen tersebut juga sudah rapi kita kumpulkan, dan sekarang ini memang
sudah ada di tangan kepolisian karena adanya proses legal yang berkembang. Lagi-lagi nih Bu, ini kan kita dari tadi bicara soal privasi segala macam. Ini sama menegaskan sekali lagi Bu, kalau memang kita nggak bisa nih kan tunjukkan data-data itu alasannya apa sih? Kenapa kita tidak menunjukkan? Apakah kita menyembunyikan sesuatu atau kita membela sesuatu? Kalau tidak menunjukkan, kenapa kita tidak tunjukkan itu? Ada aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus kita patuhi juga. Jadi sebagai institusi yang melayani masyarakat, tentunya kita memegang dokumen-dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan. Nah, Undang-Undang KIP ini melindungi supaya kita tidak mengobrol semua dokumen yang memang bukan menjadi ranah publik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya selalu menghargai dan kagum dengan orang yang mampu membuat buku. Apapun isinya, apapun motivasinya. Gak gampang loh bikin buku itu. Oh iya, saya udah nulis buku kok. Saya udah belasan bikin buku. Makanya sama kita. Jadi saya mengatakan bahwa ketika saya berpindah ke jalur audiovisual, saya hampir tidak punya kesempatan dan energi lagi untuk menulis. Setuju. Itu 2020. Jadi kalau saya ada orang yang mampu menulis buku sampai 700 halaman, pasti saya apresiasi. Apapun itu satu. Makasih. Yang kedua, yang namanya buku itu kita tidak bisa melakukan judgement bahwa buku itu ilmiah dan tidak ilmiah. Karena judgement itu ya harus ruang yang sangat benar. Misalnya kita melakukan resensi terhadap buku tersebut dan kita punya keahlian untuk menilai buku itu. Nah, tergantung perspektif ilmu kita. Misalnya ya, aduh saya mau resensi buku ini dari sisi tata bahasa aja dah. Maka sebagai seorang ahli bahasa, saya lihat tata bahasa. Sebagai seorang misalnya katakan ahli komunikasi massa, saya ingin lihat dari sisi komunikasinya. Dia berhasil nggak dalam berkomunikasi, melakukan komunikasi. Misalnya covernya dan lain sebagainya. Nah karena itu menurut saya, kalau misalnya kita mau menjudgment Dr. Tifa, Mas Roy dan lain sebagainya, baiknya kita baca benar-benar. Lalu kalau kita punya tools, alat kayak saya nih, kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan hukum tata negara, good governance dan lain sebagainya, saya bisa challenge, enggak seperti itu misalnya gitu. Nah itu satu hal. Yang kedua, kita ini ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari kemarin-kemarin. Bingung saya. Sorry, saya harus tanya sama Anda. Bentar dulu. Menurut Anda, mungkinkah dia ini menggunakan neuroscience tadi untuk menilai asli palsunya sebuah ijazahnya Pak Jokowi? My question is, karena saya bukan ahli, saya tidak tahu jawabannya. Anda tidak tahu? Oke. Iya, karena saya bukan ahlinya. Jadi sudah saya selesai. Kedua, saya belum baca bukunya. Bukan, pakai akal sehat Anda. Akal sehat itu harus di-driven by ilmu pengetahuan juga. Masa kosongan? Saya kan bukan seorang ahli tentang neuro. Sudah, itu saya ingin menjelaskan ilmu saya aja. Ijazah itu palsu atau tidak? Sudah ya. Lalu, nah, daripada Anda ribut dengan neuroscience dan lain sebagainya, wah bisa apa enggak? Tunjukkan aja ijazahnya. Karena saya berbicara ya mengenai hal yang paling sederhana. Saya pernah ulangi. Teman saya di Belanda bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali itu. Bukan. Padahal kan tinggal ditindaklanjuti dengan memperlihatkan saja nih. Kan dituding seperti itu. Bagus, makanya pengadilan itu bagus. Oh bukan, bukan. Itu benar sekali. Kalau orang bicara pengadilan itu masih purba. Saya mengatakan dua hal. Purba. Ya kan, dua hal. Pendekatan baru itu macam-macam. Ada yang namanya alternative dispute resolution. Tidak perlu ke pengadilan semua. Kalau suatu kasus itu bisa diselesaikan dengan penyelesaian alternatif, orang akan menyelesaikan itu. Beliau ini sudah mengangkat isu ini selama 2022 tadi ya? Ya, bro. 3 tahun. Sini gini. Kalau kalau Anda mau menilai, sebentar dulu dong. Kalau Anda mau menilai, apakah buku itu pembelaan, apakah itu alibi, apakah itu ilmiah dan lain sebagainya, bacalah buku itu, buatlah resensi, pakai ilmu dan logika Anda, maka disitulah. Tetapi buku is buku, saya mengatakan. Ada satu polemik yang nggak selesai-selesai, soal pembimbing, Pak. Iya. Itu banyak sekali spekulasi. Saya pengen dengar dari Bapak sekarang. Yeah.
Jadi pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu, lulus. Istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen wali. Di angkatan saya itu dosen wali. Ya, betul. Ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Jadi ini memang ada dua orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmojo. Ya. Dan satunya pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Ya. Ada satu nih Pak yang lebih serius lagi nih masalahnya. Lebih lucu tapi lebih serius gitu ya. Orang mempersoalkan Sumitro itu pernah ditulis pakai Sumitro pakai U atau Sumitro pakai OE. Penjelasan Bapak gimana Pak? Ya, itu sesuatu yang biasa ya pada waktu itu, khususnya berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia, ada su dan soe begitu ya. Tapi untuk kasus Pak Ahmad Sumitro ini, saya mendapatkan dua-duanya. Mendapatkan dua-duanya. Jadi beliau itu mendapatkan SK Menteri untuk pengangkatan sebagai dekan waktu itu pada periode sebelum Pak Jokowi masuk. Itu SK-nya jelas di situ tertulis Ahmad Sumitro. Pakai OE. Pakai OE. Ya. Setelah itu kemudian berubah menjadi Ahmad Sumitro. Pakai U. Pakai U. Sehingga apa? Saya lihat di beberapa dokumen baik itu Ahmad Sumitro maupun Ahmad Sumitro, beliau ini berkenan untuk menandatangani. Saya enggak ini selalu menyerang pribadi. Ya benar-benar nggak punya. Menyerang saya tadi. Logika termau kayak gini. Ya kan Anda dari tadi menyerang saya. Kan ini Mbak ya. Loh, Anda dari tadi menyerang saya kok. Kalau kita nggak berusaha untuk cerdas di sini tuh adalah area yang betul-betul sangat qualified untuk cerdas, tapi dia memilih untuk tidak cerdas. Memilih menyerang pribadi dan bohong dan fitnah dan dusta. Kan bingung. Dibilang tok dan ngomong kayak gitu ada juga di sini. Ini orang ini kudet ya, kurang update. Ini kita lagi bicara tentang sekarang ini kita mau bicara tentang buku tentang Kan justru saya pertanyakan itu, kan saya bilang etika dan moralitas itu diutamakan dalam membuat buku. Yang nggak punya moral itu ada yang lama gitu. Ini kebetulan perasanya itu ada dari masyarakat yang membaca. Bisa nggak ya dia menyerang pribadi? Kemana itu arahnya? Kalau arahnya itu adalah kebencian yang diutamakan. Begini ya. Saya sampai bertanya tuh. Saya sebentar dulu. Saya sampai bertanya. Ya. Sama seseorang yang membela. Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas Suryo ini orangnya objektif. Kalau yakin kenapa ditunjukkan? Kalau sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak dengan tunjuk begitu saja. Diam kok saya. Saya 2 kali bertanya di dalam forum yang disaksikan Ombudsman, Kompolnas, and so on. Waktu saya tanyakan, kalau kami tunjukkan ini ijazah, apakah ada yang menjamin ini masalah selesai? Ya kalau asli selesai. Ini satu ruangan. Saya ulang lagi kedua kali. Kalau ini ditunjukkan, ada yang menjamin. Karena kalau betul ada yang menjamin, waktu itu mesti ada Bang Egy sebagai ketua. Kami melihatnya TPUA Bang Egy. KPUA ya. Maaf, kalau abang-abang ini kan ahli yang diajukan Bang Egy. Bang Egy itu paling punya legal standing karena dia melapor. Dia juga diam. Sehingga bagaimana mungkin kami memberikan rekomendasi ke Pak Jokowi untuk ditunjukkan. Satu. Kedua, kita jawab waktu itu. Ini kan berangkat dari begini. Maaf ya. Sekarang ini sesuatu yang fisik ditunjukkan. Oke. Pertanyaannya, apakah mata kita bisa melihat itu hasil tidak? Tidak juga kan? Akhirnya apa? Harus diuji. Karena ini analog. Kembali lagi ke lapor. Ya. Itu sudah dilakukan. Bahkan sekarang di polisi sudah kedua kalinya. Nah terus bagaimana gitu? Ini nggak pernah selesai. Apa namanya? Berputar-putar ayam telur. Sehingga kami melihat akhirnya ditambah lagi satu. Ini kan UGM sudah secara institusi menjelaskan ada segala macam. Itikadnya baik loh ya. Waktu itu belum setegang ini gitu ya. Ternyata pas muncul pun diserang. Soal tanda tangan Pak almarhum Pak Sumitro. Dan ini sekarang udah dijawab loh oleh UGM. Ini lagi viral nih. Dijelaskan kenapa tanda tangannya berbeda. Atau namanya Sumitro dan Sumitro jelas.
dasar hukumnya pun ada SK Mendikbudnya gitu ya. Dan ini semua sudah terjawab. Semua pertanyaan-pertanyaan akhirnya ya terima kasih sih dengan di challenge akhirnya kita juga mencari jawaban dengan berdasarkan fakta ya. Tapi kembali lagi Bang Refli, kami masih melihat ini kalau ditujukan pun belum tentu selesai. Mungkin kalau Abang sama berdua mungkin. Tapi kita kan nggak tahu Bang, penumpang gelapnya banyak di sini. Itu loh, jadi poinnya itu satu. Nah, terus siapa penumpang gelapnya? Ya kita kan lihat juga sudah cukup banyak di sini. Yang ikut-ikut di sini, meramaikan di sini gitu ya. Jadi everybody knows lah. Terus kedua, terkait dengan sekarang adanya buku ini ya. Saya mau kembali ke substansi lagi deh, daripada nyerang-nyerang pribadi. Buat saya ini nggak substansi. Ya nggak bagus. Apapun itu kita hargai sebagai cara pembelaan, tapi berdasarkan pasal 312 KUHP Bang, yang bisa menguji ini adalah hakim. Jadi penyidik tidak bisa menilai ini. Jelas di 312. Pembelaan terpaksa kepentingan umum itu hanya bisa diselesaikan, yang bisa menafsirkan adalah hakim. Jadi mau nggak mau memang akan dibawa ke persidangan untuk diuji. Sebagai advokat saya juga tetap harus mendorong kalau misalnya terjadi RJ atau apapun, Bang. Perdamaian itu juga kewajiban advokat untuk mendorong. Tapi kembali lagi, ini semua keputusan dari prinsipal dan juga keseriusan kalau memang ini mau diselesaikan. Ini soal kelulusan Pak dan soal IP juga. Banyak yang mengatakan sebenarnya ini Pak Jokowi ini nggak layak untuk lulus sarjana muda atau apapun nanti istilahnya. Pak Dekan tolong jelaskan Pak. Baik, terima kasih. Jadi di Fakultas Kehutanan, khususnya pada tahun itu ya, 1980 waktu Pak Joko Widodo itu masuk, itu masih menggunakan sistem yang lama, di mana mahasiswa bisa lulus di strata sarjana muda dan bisa di sarjana. Sorry Pak, saya boleh klarifikasi? Artinya kalau sarjana muda lulus, dia boleh saja sudah dianggap lulus juga ya? Udah dapat apa semacam tanda lulus belajar gitu. Tapi boleh juga melanjut gitu. Ketika masuk itu dia akan menempuh mata kuliah ya. Jadi kalau untuk mendapatkan sarjana muda itu harus menempuh 120 SKS. Dengan IPK ya, IPK dari 120 SKS itu adalah 2,00. Minimal segitu ya? Minimal segitu. Itu bisa dianggap lulus. Pak Jokowi punya IPK lebih dari itu. Sehingga memenuhi syarat? Sehingga memenuhi syarat untuk bisa dikatakan lulus sarjana muda. Kemudian setelah itu lanjut ke sarjana. Sarjana itu menempuh 40 SKS. Tambahan? Tambahan. Jadi 120 tambah 40 SKS berarti 160 totalnya ya. Totalnya minimal. Nah, boleh mengambil lebih dari itu. Nah, 40 SKS itu nanti dihitung sebagai IPK sarjana. Ya. Kalau IPK-nya kurang dari 2,5, maka tidak dikatakan tidak lulus. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi memiliki IPK yang jauh di atas syarat minimal 2,5 itu. Sehingga sarjana muda lulus, kemudian dia sarjana dan lulus juga begitu. Yang selalu ditanyakan Pak oleh masyarakat. Mana buktinya IP-nya gitu. Jadi kalau mengenai IP, IPK, KHS yang kami miliki dan lain sebagainya itu jelas itu merupakan dokumen pribadi. Kami tidak akan share kemana-mana. Tapi Pak Dekan dalam hal ini sebagai Dekan Fakultas Kehutanan itu dengan sangat yakin bisa mengatakan itu Pak ya, bahwa memang dokumennya ada, memenuhi syarat dan segala macam. Betul? Kami memiliki dokumen aslinya, ya yang sekarang itu ada di Polri gitu, dan itu kami pastikan bahwa dokumennya itu otentik asli. Gitu, ini berarti benar-benar hard copy Pak ya? Hard copy dan pakai bisa lihat secara fisik bahwa itu adalah kertas zaman-zaman dahulu begitu ya, yang sudah pudar warnanya. Baik. Dan satu lagi Mas, itu sudah diuji di Puslapfor. Apa itu Pak? Sorry, bisa dijelaskan lebih jauh lagi Pak? Karena pada saat awal dulu, waktu pelaporan TPUA ke Bareskrim sejak gonjang-ganjing inilah gitu ya? Bareskrim menerjunkan tim Puslapfor, tim Pusat Laboratorium Forensik itu, ya, untuk mengecek dokumen-dokumen, keaslian dokumen-dokumen, mulai dari tintanya, kertasnya, dan lain sebagainya itu, dan dinyatakan bahwa itu memang otentik asli. Baik. Ya, ilmuwan itu bekerja beroperasi pada H1. Kalau dalam konteks ijazah,
H0 itu adalah ijazah itu palsu. Oke. Ya. H1 ijazah itu asli. Ilmuwan atas dasar value ya metodologis kita selalu beroperasi di H1. Bahwa ijazah itu asli. Maka pertanyaan penelitiannya adalah apakah ijazah itu asli? Nah, itulah pegangan kami. Dan hasilnya palsu secara saintifik. Gitu. Pakai neuroscience. Oke, saya mau menanggapi. Pakai neuroscience. Boleh. Bang Refli, it's clear pasal 10 LPSK itu bahwa seorang yang menggunakan hukum untuk melapor tidak boleh dilapor balik. Itu prinsip hukum yang harus kita hormati. Tapi perlu saya jelaskan di sini yang dilaporkan Pak Jokowi bukan itu. Ya. Gampang sekali. Lihat aja dari pasalnya. Yang dimaksud kita itu 210. Ya. Sementara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini kan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya. Jadi bukan laporan palsu ya, bukan laporan palsu, tapi yang dilaporkan adalah fitnah, pencemaran nama baik, rekayasa teknologi. Atas apa? Ya, itu satu dulu. Jadi pasalnya sudah berbeda. Kedua, atas apa? Tersangkanya pun berbeda. Kalau kami mau melaporkan karena pelaporan di Bariskim, tersangkanya cukup satu, Bang Egy. Yang di kami kan apa? Tidak kami tunjuk nama terlapor, tapi dari yang kami terangkan adalah 24 objek yang disampaikan di sosial media. Jadi ini beda sekali, Bang. Bukan karena pelaporan di sana tidak terbukti lalu kami lapor balik. Kami menghormati pasal 10 Undang-Undang LPSK. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Yang kami persoalkan adalah upaya hukum silakan lakukan. Tapi kenapa sebelum dinyatakan bersalah sudah diowar-owar ini palsu pasti secara berulang di media. Jadi lebih kesempatan sana. Jadi dilihat dari tempusnya, lokusnya, pasalnya, subjeknya itu jauh berbeda. Jadi yang bikin gaduh selama ini Roy CS maksudnya? Nah, gini, saya jawab sekarang. Beberapa di antaranya. Oke, saya jawab sekarang. Saya sih sebenarnya yang lagi fair saya yang jawab. Mas Roy silakan. Kita konsisten mendukung ini dipercepat proses penyidikan ini. Saksi-saksi terlapor itu segera diperiksa, ya kan? Kalau misalnya katakanlah masih ada yang kurang, ya dipanggil lagi aja kan? Tetap kita konsisten bagaimana kita mengawal kasus ini sampai selesai di pengadilan. Kan? Karena hanya satu-satunya untuk mengklirkan semua biar terang benderang itu di pengadilan. Coba bayangkan. Dan ada kepastian hukum. Ada kepastian hukum. Bariskim nggak dipercaya. Baru-baru kemarin secara resmi merilis ya bahwasannya UGM itu matan itu tadi udah loh Mbak kan habisin waktu udah dua kan kayak begitu kan ngulang-ngulang aja diulang-ulang habisin waktu kalau konsistensinya itu yang jelas lain, buat yang kita lain. Karena kita merasa kita adalah yang benar ya dalam hal apa karena semua aparat hukum institusi yang mengeluarkan ijazah semua mengatakan confirm kok semua itu adalah bro ini penting ya dalam dunia hukum itu penting. Jadi intinya adalah gini. bahwasannya ini dalam dunia hukum penting ini bahwasannya adalah semuanya itu kita menunggu apa yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya, kita pantau terus dan kita berharap itu bekerja secara profesional sehingga itu tidak ada waksana. Mbak, Polda ini juga penting harus ya, benar. dalam dunia hukum biar kita tidak salah. Selalu masalah ini cepat selesai. Pertanyaannya adalah apa sih masalah bagi publik ini? Masalah di publik apakah pencemaran nama baik, fitnah, ataukah soal ijazah palsu? Mana yang akan Anda ketahui? Apakah Anda ingin tahu ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Apakah Anda pengen mengetahuinya atau tidak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Memang semua masyarakat ingin mengetahui kan? Nah, mengetahui itu satu lagi. jalurnya pengadilan. Lalu Udah kedua, ditentukan di situ, karena sudah masuk pengadilan. Kalau Anda merasa bahwa Anda lebih jangan dipercaya, menggiring opini publik untuk menjadi pembenaran buat Anda semua. Kompas bikin polling. Kompas bikin polling. Ayo kita mana tunggu. yang Anda percaya? Apakah Roy Suryo Tiva atau Kasana? Bikin polling. Ya kan? Lalu kemudian bikin polling juga. Apakah Anda percaya dengan pengakuan UGM bahwa ijazah asli dan Bariskim? Bikin polling. Tujuannya? Karena saya udah berkali-kali. Tujuannya untuk mengukur apakah ini merupakan concern publik atau tidak. Anda kan selalu mengatakan cepat-cepat. Orang tuh bukan ini yang ditunggu. Anda saja yang bilang Roy Suryo di penjara dan lain sebagainya. Tapi masyarakat di situ. Tapi begini ya, itu masyarakat di sana pengen tahu apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Profesor Mahfud mengatakan. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin tahu ijazah Jokowi asli atau palsu? Dengan asli. Ingin atau tidak? Asli. Itu gaduh. Asli. Manusia tidak jelas. Tapi begini, saya punya pertanyaan ke Mas. Ini udat lagi nih. Soal Profesor Mahfud ini udat lagi. Profesor Mahfud itu terakhir statementnya udah kayak gitu. Alah, dalam debat sering sekali Anda dorong-dorong. Yang mana, Bang?
dorong untuk ini ditersangkakan, dipidanakan. Saya menyatakan itu. Teman Anda. Ya, Oh, debat-debat. Kalau saya enggak, karena gini, Bang. Oke. Ya, ini sesama Saya teman nggak dapat kompak langsung. lagi nih. Nggak apa-apa, kita apa? Kita hargai kita. Saya dapat langsung informasi dari beliau. Ini biar clear, biar Kita teman-teman tahu. Pertama Pak Jokowi bilang, pertama ini saya berulang sampaikan, boleh dari 2 bulan yang lalu. Beliau tidak concern soal pemidanan. Beliau lebih ingin kepastian apakah ijazah ini asli atau Ya. Lah kok enggak? Oh, konyol banget. Ya. Mana ada orang tanya, Kedua. ijazah saya asli atau palsu? enggak. Tunggu dulu dong penjelasan Ya. secara ini langsung Kedua, dari Pak bahwa Jokowi. selama ini yang diedarkan adalah fitnah atau bukan. Karena begini. Lucu sekali. Lucu ini. Lucu, Ya, kalau lucu, secara lucu. sederhana Bang, di dalam keadaan rasional, cukup lembaga penerbit menyatakan itu asli, selesai Bang. Enggak begitu, enggak. Teman-teman Enggak tidak begitu. percaya. Oke? Enggak Nah, begitu. Bukan hanya enggak begitu. teman-teman. Lapor Polisi kepada saya tidak Baris Krim. percaya. Harusnya apa? Enggak Ketika begitu, lapor. enggak begitu. Kalau dia melapor, dia sudah percaya mekanisme yang akan dijalani. Bang. Enggak begitu. Kalau nggak Ya, percaya, lapornya di Polres. Di Polda atau di ICC sekalian. Jangan di Mabes. Sudah lapor, hasilnya dibilang asli, ngamuk. Ya. Oke? Minta gelar khusus. Libatkan Komnas HAM, Ini, Ombudsman, Mbak. segala macam. Datanglah mereka di gelar perkara khusus. Hasilnya apa? Dikuatkan. Diributin juga. Didatangin Komnas HAM segala macam, Ya, gini, ribut di gini. sana, ada apa gaji rakyat segala macam. Kasihan juga orang-orang komisi-komisi yang tadi membantu mereka. Pada saat jawabannya berbeda diserang. Jadi Baru karena kali melihat ini ini ya. semua, Mbak, karena melihat ini semua ya sudah. Baru kali Paling benar ini apa di negara hukum? Bahwa saya kepengadilan, dengar jadi izin Bang, kepengadilan itu biar pasti Bang, bukan yang lain. ada logika yang Clear. sangat sederhana. Ada logika Apalagi yang ke sangat depan, lucu. pidana ini modern. Iya, Jadi jangan logikanya terlalu khawatir lucu lah. Ya, sekali. teman-teman biar pemirsa Kompas Bisa, TV lihat. bisa dilihat. Ada kali Jadi ini, bukan itu Bang, tapi ya, kita pengen baru ada kali ini kepastian. ada logika yang sangat terbalik-balik. Sidang yang terbuka, clear Bang. Pak, ini poin berikutnya Pak. Tentang KKN. Ya. UGM kan KKN itu wajib. Ya. Pak Joko Widodo KKN nggak Pak? Pak Joko Widodo melakukan KKN. Karena apa? Sebagai buktinya kami diberikan nilai dari waktu itu namanya Lembaga Pengabdian Masyarakat kalau saya nggak salah, LPM ya Bu Rektor ya. Itu memberikan ke kami, ke akademik kami adalah daftar nilai KKN. Di mana di situ ada nama Joko Widodo. Oke. Nah, setahu saya yang bersangkutan itu melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Ya, ya. Nah, dan saya menjumpai sendiri sih. Jadi waktu di VAP begitu ya, ternyata teman-teman alumninya Pak Jokowi, teman-teman KKN-nya Pak Jokowi itu juga hadir di sana. Ada 2 orang waktu itu. Jadi kita semakin yakin bahwa yang bersangkutan itu juga melakukan KKN dan yang pasti ada nilainya. Ada nilainya. Artinya dokumen itu ada di fakultas kan? Ada. Oke, baik. Berarti clear ya Pak? Clear. KKN beliau. Iya. Baik. Pak Dekan masih dengan Ya. Pak Dekan ini. Ya. Pak Joko Widodo itu lulus tahun berapa Pak? Tahun 1985 berdasarkan bukti penerimaan ijazah ya. Bukti penerimaan ijazah. Ya. Oke. Ya. Kalau prosesnya, proses yudisium tentu sebelum proses penerimaan ijazah itu. Oke. Ya. Ada proses yudisium, kemudian dokumen yudisiumnya juga masih asli, terus hasilnya juga ditulis tangan waktu itu. Termasuk di situ ada IPK sarjana muda, ada IPK sarjana, dan itu diketahui oleh dosen pengujinya. Oke. Dibalik lagi Pak ke pertanyaan. Ijazahnya ada nggak? Kalau ijazah itu kan dicetak sekali, kemudian diberikan kepada yang bersangkutan. Kami hanya memiliki salinan saja. Jadi ijazah itu satu. Jadi kita tidak punya, kita punya salinan aja. Tapi kalau yang dipegang Pak Jokowi, tentunya yang asli yang beliau pegang itu, gitu. Oke. Pak Dekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya? Iya. Kalau Roy Suryo ditanyakan ke UGM gimana gitu. UGM juga sama. Kalau saya jelas jawab. Kalau saya akan minta UGM tunjukkan ijazah saya. Mau tahu jawabannya Ya, Bang? Iya. Bang Revisi sudah menjawab. Iya, Bang artinya Revisi bilang. gini Pak Rifai. Intinya tidak menunjukkan itu Intinya penjelasan UGM 34 menit itu nggak berguna sama sekali. Orang makin nggak percaya malah. Nggak masuk akal apa yang dikatakan oleh Bung Roy Suryo, Bu Tifa, Rismon. Menurut saya semua nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sudah berulang kali dikatakan bahwa ini adalah ijazah asli. Siapa yang mengatakannya? Universitas Gajah Mada. Pimpinan Universitas Gajah Mada.
Sudah dikatakan. Siapa lagi yang mengatakan itu? KPUD Solo. Nah, itu KPUD Solo baru aja nih ya. KPUD Solo tuh begini. Kenapa dia jadi penting? Pertama kali Pak Jokowi itu harus menunjukkan ijazahnya adalah ketika dia maju sebagai calon wali kota di Solo tahun 2005.